Baik mahasiswaku sekalian sambil menunggu yang lain ya. Kita mulai kuliah kita. Sudah kedengeran suara saya ya? Kedengeran, Pak. Oke, sip ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di minggu ini kita belajar tentang masih di dalam IT governance-nya. IT governance. Nah, kita lebih detail lagi tentang IT governance ini. Kemarin kita bicara IT control, nah sekarang tentang IT governance. Gitu. Menata kelola, gitu. Penata kelolaan dari teknologi informasi yang akan dipakai di perusahaan, yang akan dijalankan di perusahaan. Nah, pengertian kita tentang IT governance, menata kelola itu adalah terkait dengan proses yang ingin kita capai di dalam setiap perubahan sistem. Itu perubahan proses bisnis, perubahan pada sistem kerja dan sebagainya, itu bisa tertanggulangi dengan baik, dapat diikuti oleh IT, kemudian IT menjadi satu penunjang utama di dalam proses menjalankan sebuah proses bisnis yang ada, sehingga impact dari penggunaan IT itu sangat terasa di perusahaan. Dan nanti jangan sampai bahwa adanya IT itu menjadi beban. Kebanyakan dari IT sekarang itu menjadi beban perusahaan, menjadi beban perusahaan, bukan menjadi sumber pendapatan atau bahkan bukan menjadi sumber keuntungan secara keuntungan secara organisasi. Keunggulan strategis yang diistilahkan di dalam dunia bisnisnya dengan penggunaan IT tersebut ya. Nah, Anda sudah paham juga di dunia perbankan misalkan penggunaan IT itu kan sangat menunjang sekali pada sisi kacamata perusahaan, bahwa penggunaan IT sangat menunjang, tetapi salah satunya menjadi juga bagian dari pendapatan kiranya gitu. Kalaupun bukan suatu pendapatan di dunia perbankan, tetapi itu si IT-nya tersebut sudah bisa memenuhi biaya penggunaan IT tersebut gitu ya. Kita di setiap akun bank yang kita punya, kita selalu membayar uang bulanan gitu. Nah, pasti jumlahnya sangat besar kalau ukuran se-Indonesia. Nah, ukurannya kan antara 10.000 sampai 15.000 antara satu bank dengan yang bank lainnya, berbeda-beda. Ya, katakanlah 10.000 kali 1 juta nomor akun berapa gitu ya. Nah, itu sangat besar sekali gitu. Uang yang digunakan di bidang IT tersebut gitu. Itu di dunia perbankan. Nah, tapi tentunya cerita di dunia perbankan itu kan belum bisa kita lihat di bisnis-bisnis yang lain. Penggunaan teknologi informasi masih menjadi beban biaya bagi perusahaan. Itu pasti jadi beban, bukan menjadi profit, bukan menjadi sumber keunggulan strategis. Baik, kita lihat berikutnya di slide pertama, kita akan melihat tentang definisi IT governance dengan IT management, supaya nanti Anda paham bagian ini, bagaimana manajemen dan bagaimana governance-nya. IT governance, PS corporate governance. Ya, ada dua hal itu yang perlu kita perhatikan. Secara definisi, ini IT governance adalah bagian integral dari enterprise governance dan terdiri atas kepemimpinan, struktur, organisasi, dan proses yang menjamin sumber daya teknologi,
suatu organisasi dapat mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Itu menurut buku IT Governance Institute tahun 2001, buat briefing on the IT Governance. Nah, definisi kedua, IT Governance adalah kapasitas organisasi yang dilakukan oleh Dewan, Manajemen Eksekutif, dan Manajemen IT untuk mengendalikan formulasi dan implementasi dari IT strategi dan menjamin kesesuaian antara bisnis dengan IT. Memang kalimat utama dari bagian ini itu adalah bagaimana kita memahami IT governance itu harus align dengan corporate governance, tata kelola, menata kelolanya gitu. Beda dengan manajerialnya, manajerial dengan tata kelola. Bagian utama dari proses pekerjaan kita prinsipnya adalah menata kelolaannya. Penata kelolaan dari proses penata kelolaan itu nanti akan muncul proses manajerialnya gitu dalam sebuah sistem organisasi yang ada. Jadi acuan utama adalah bagaimana kita membentuk tata kelola governance. Nah, kita sering ya mendengar governance ya. Biasanya kita sering mendengar itu di pemerintahan governance. Nah, sementara di swasta itu jarang-jarang kedengaran governance gitu. Cuman sekarang sangat dari 15-10 tahun yang lalu itu kan sudah sangat populer di kalangan dunia usahanya, bukan di masyarakat ya, IT governance. Nah, bahkan hampir di semua sektor industri itu semua mengacu kepada governance. Bahkan di dunia pendidikan itu pun ada governance-nya. Jadi yang sering kita dengarnya itu adalah good corporate governance. Good corporate governance. Good enterprise governance. Nah, nanti ada lagi good university governance. Good university governance. Penata kelolaan. Bagaimana menata kelola? Apa sih tata kelolaannya gitu? Banyak hal yang dikerjakan di dalam proses tata kelola tersebut. Nah, prinsip dari proses tata kelola itu adalah proses di mana hal-hal yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, proses menjalankan segala keputusan yang ada, dan proses pada sisi bagaimana menilai dari hasil pekerjaan yang dilakukan melalui keputusan yang melalui awalnya dari keputusan tadi gitu. Struktur keputusan itu harus seperti apa? Gitu. Itu di dalam governance gitu. Jikalau kita akan membeli sebuah server, sebenarnya kewenangan siapa sih itu? Gitu. Kewenangan membeli server dengan skala yang sangat tinggi gitu misalkan. Gitu. Ini kewenangan Departemen IT atau kewenangan siapa? Atau direktur atau dewan TIK-nya di perusahaan. Nah, kan itu harus menjadi satu pola kerja yang ada yang disebut bagian dari IT governance tersebut. Nah, jikalau nanti ada sebuah proyek teknologi informasi, bagaimana proses proses untuk align ke dalam sistem bisnis yang ada, gitu ya. UAT-nya itu siapa sih nanti yang akan menandatangani dari UAT ya? User attachment user acceptance test gitu ya. Yang sudah ngetes dan dia menerima hasil tesan tersebut. Nah, dari dua definisi tadi gitu ya, bahwa IT governance tadi bertujuan untuk sampai kepada tujuan organisasi. Yang pertama itu strategi dan tujuan organisasi, mendukung strategi dan tujuan organisasi. Jadi selalu saya ingin sampaikan kepada Anda, pola berpikir kita ada di level manajerial, middle, dan top. Gitu ya. Memikirkan tentang hal yang akan terkait, memikirkan tentang
keputusan-keputusan bisnis, keputusan-keputusan kerja yang akan dilakukan untuk jangka menengah 3, 5, 10 tahun ke depan. Antara 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ke depan. Jika keadaan kita sekarang seperti ini, di tahun 2020 seperti ini, yang masih kena pandemi, nah, para middle management itu memikirkannya kan bukan untuk saat ini, tetapi tahun 2023, 2025, 2030, gitu ya. Memikirkannya itu. Nah, jadi siapa yang memikirkan hari ini antara middle dengan si lower. Nah, si middle dengan si top. Nah, jadi middle itu adalah bola berpikir dua belah pihak intinya. Nah, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, gitu, walaupun ya pada kenyataannya day to day dari bisnis itu ya akan selalu bentuk. Cuman pada sisi apa pengambilan keputusan itu arahannya seperti itu. Keputusan mengambil karyawan hari ini kan pasti akan membebani sampai puluhan tahun. Keputusan untuk misalkan saja membeli sebuah software itu kan akan berpengaruh kepada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di masa mendatangnya juga, gitu ya. Nah, itu menjadi hal-hal penting yang harus kita pahami dari bisnis tersebut. Jadi ada strategi dan tujuan, kesesuaian antara bisnis dengan IT, gitu ya. Jadi penting itu menjadi harapan bagi perusahaan, itu akan menjadi ujung tombak. Nah, oleh sebab itu tidak serampangan. Untuk masa sekarang, kejadian-kejadian yang ada, hal-hal yang terjadi di perusahaan, bahwa munculnya kebutuhan teknologi informasi, munculnya kebutuhan teknologi informasi itu ada di tingkat transaksional, ada di tingkat level low manajerial. Karena mereka ingin dibantu dengan penggunaan teknologi informasi, ingin bekerja lebih cepat, ingin bekerja lebih rapi, ingin bekerja secara otomatis. Nah, low management selalu mengadakan perubahan-perubahan di dalam teknologi yang mereka gunakan secara mandiri. Nah, itu kalimat utamanya. Kebutuhan ada dari lower dan mengadakan sendiri. Belum terorganisir, gitu. Belum terorganisir dengan baik. Nah, belum terorganisir dengan baiknya karena tadi kita belum punya pola tata kelola teknologi informasinya. Nah, kalau sudah kita punya tata kelola teknologi informasi tadi, maka hal berikutnya pada IT control itu akan berjalan dengan baik. Nah, setelah IT control dapat berjalan dengan baik, maka proses audit dapat berjalan dengan baik. Nah, jika proses audit berjalan dengan baik, penilaian ada dan sebagainya, maka perbaikan perusahaan ke arah yang lebih baik untuk memenangkan persaingan bisnis itu dapat berjalan juga dengan baik, dan ujung akhirnya ya pada keberlangsungan perusahaan yang akan semakin berkembang. Itu gitu ya. Jadi hal itu sebenarnya yang sekarang terjadi ya seperti itu gitu ya. Bahwa ya kebutuhan teknologi informasi itu sudah sangat mendesak bagi level manajerial tingkat bawah. Lower manajerial, transaksional sistem itu sangat membutuhkan sekali penggunaan teknologi yang ada. Sangat membutuhkan teknologi yang ada. Nah, cuman untuk masa sekarang kebutuhan itu jangan parsial. Jangan masing-masing. Itulah nanti yang akan menjadi proses perkembangan kita supaya data yang kita punya secara data, secara proses itu bisa terintegrasi dengan baik. Dapat terintegrasi dengan baik secara proses gitu ya. Nah, berikutnya juga secara ekonomi atau secara pembiayaan perusahaan dapat ditekan sedemikian kecil. Gitu. Polanya seperti itu. Absen sudah bisa ini ya?
Jangan lupa untuk ngabsennya 69, 62, 70. Sudah, Pak. Oke, jalan. Kalau gitu ya, jangan takutnya nanti nggak bisa absen di akhir udah ketutup. Gitu, jangan sampai seperti itu. Hadir semua ya. Usahakan selalu hadir di sisi absen. Absen dulu hadir gitu. Oke, itu yang terjadi. Jadi proses penata kelolaannya menjadi penting untuk nanti arah kita ke depan seperti apa. Nah, problemnya itu di dalam bagian sini kelihatan bahwa terdiri atas kepemimpinan, terdiri atas struktur organisasi, dan proses yang menjamin sumber daya teknologi. Itu terdiri atas pimpinan, struktural. Yang kedua, yang dilakukan oleh Dewan, dilakukan oleh manajemen eksekutif dan manajemen IT. Jadi tadi saya sampaikan ini adalah pekerjaan bidang top manajerial atau setidaknya ini middle manajerial ke atas. Tuh. Nah, ini tidak bisa serta-merta jalan kalau si pimpinan perusahaannya tidak mempunyai awareness terhadap ini. Tidak mempunyai awareness. Tidak mempunyai konsentrasi dalam bidang ini. Tidak mempunyai kepedulian terhadap bidang ini. Penata kelolaan ini. Ya, jadi selama penata kelolaan itu tidak menjadi awareness dari si pimpinan perusahaan, ya akan seperti itu adanya. Tugas kita di bidang IT adalah bagaimana menumbuhkan rasa awareness tadi, rasa kepedulian tadi terhadap terbentuknya ini. Karena kalau kita berpikir dengan bentuk atau pola kerja yang kita kembangkan selama kita kuliah di sini, bahwa kita membangun software itu bersesuaian dengan strategi dan tujuan organisasi bisnis. Tujuan dan organisasi bisnis, kesesuaian dengan bisnis dari kacamata pimpinan perusahaan, dari kacamata visi dan misi perusahaan, bukan dari kesesuaian bisnis dari sisi sistem transaksionalnya. Itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa yang ada di manajerial tingkat atas tadi, gitu ya. Bisa dipahami sampai bagian sini? Siapa? Governance ya, itu menata kelola. Nah, jadi ya itu polanya, tetapi tadi ada constraint yang kita sebut constraint mungkin, bahwa hal itu akan berjalan dengan baik jika kepedulian pimpinan perusahaan sangat tinggi dalam bagian ini. Nah, bagaimana kalau jika tidak mempunyai kepedulian, tugas Departemen IT lah yang harus menumbuhkan kepedulian itu di level manajerial, di level top manajerial. Tugasnya itu melalui apa? Selalu mengingatkan dengan berbagai macam aturan yang dibuat oleh regulator. Secara umum, regulator itu sudah membentuk biasanya. Regulator di bidang keuangan itu kan sudah berjalan dengan baik bagaimana kita melakukan proses IT governance, kemudian audit teknologi informasi itu sudah sangat mewajibkan. Nah, di bidang-bidang yang lain, misalkan di bidang kesehatan, dunia kesehatan ya, rumah sakit, kemudian dunia perhotelan dan sebagainya, itu juga sama. Aturannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana menerapkan aturan tersebut di dalam perusahaan. Jadi base dasar dari Departemen IT untuk menumbuhkan awareness terhadap pimpinan perusahaan bisa dimulai dari peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah atau peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh asosiasi. Karena itu harus diikuti dan harus dipatuhi.
oleh setiap perusahaan gitu. Apapun itu gitu ya, apakah nanti 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, berikutnya, definisi berikutnya adalah IT governance spesifik kerangka kerja dalam mengambil keputusan dan akuntabilitas dalam rangka mendorong penggunaan IT sesuai dengan apa yang diharapkan. Poin kedua yang disamakan juga adalah IT governance adalah penyesuaian strategis antara IT dengan bisnis sehingga maksimum bisnis value-nya. Nah, ada hal baru di dalam bagian sini, ada business value. Business value, mempunyai nilai bisnis. Definisi yang ketiga tadi, IT governance menspesifikasikan kerangka kerja dalam mengambil keputusan dan akuntabilitas dalam rangka mendorong penggunaan IT sesuai dengan apa yang diharapkan. Kebanyakan jalan pintas yang sekarang dibuat adalah bersesuaian dengan ini adalah membentuk pola baru, bisnis atau software baru lah, kita sebutnya seperti itu. Beli saja yang sudah ada jalan pintasnya. Jalan pintas itu bisa bagus dan bisa jelek. Yang penting dalam kaitan itu adalah bagaimana kita bisa bersesuaian dengan bisnis yang ada. Mendorong penggunaan IT sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, banyak perusahaan kalau kita dengar sekarang, misalkan ada perusahaan besar yang ingin mengimplementasikan ERP, Enterprise Resource Planning ya, sistem ERP gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk di dalam kaitan ini. Mendorong penggunaan IT sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dengan menggunakan software ERP tadi, pasti ada perubahan di dalam perusahaan. Bisa saja mengacu kepada perubahan yang sudah terjadi. Apakah kita ingin mengikuti alur software yang sudah baku dan sudah jalan dan sudah terbukti di perusahaan, ataukah software akan mengikuti proses bisnis yang kita punya dengan tidak baku dan tidak bersesuaian dengan hal yang umumnya gitu. Nah, tentunya kan kita pasti mempunyai pilihan pertama. Bisnis kita bersesuaian dengan si software yang sudah matur tadi, yang sudah stabil, ERP yang sudah jalan. Salah satu caranya kita membangun sistem tersebut dipaksakan dengan menggunakan sesuatu hal yang sudah gitu ya. Yang pertama itu. Nah, berikutnya juga ya, jadi pola yang tadi kita ketahui bahwa mendorong penggunaan IT sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuai dengan yang diharapkan. Mendorong IT ya. Harapan siapa? Harapan perusahaan tadi. Bagaimana sebuah perusahaan mencapai titik keunggulan yang diinginkan tadi. Ya, salah satu caranya dengan penggunaan teknologi tadi. Kembali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah sebagai bagian dari awareness pimpinan perusahaan. Kepedulian dari pimpinan perusahaan akan penggunaan dunia IT. Gitu. IT yang mendorong segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan konsep yang seperti ini bisa saja nanti muncul sebuah pola baru, kerja baru, model baru di dalam sistemnya yang dinamakan dengan business value. Gitu. Bisa seperti itu yang terjadi. Nah, kalau kita cerita tentang Samsung, kita dengar cerita sejarah ya, sejarah tentang Samsung.
Samsung itu sebelum menjadi perusahaan besar yang mendunia seperti sekarang adalah merupakan bagian atau hanya sebagai departemen IT saja yang ada di Hyundai. Di Hyundai ini sebagai departemen IT. Departemen IT-nya berevolusi, berganti dari cost center sampai menjadi profit center. Itu ada 4 tahap dari cost center sampai kepada profit center tersebut. Nah, setelah menjadi profit center, maka membentuklah perusahaan baru dinamakan dengan Samsung. Gitu ya. Hasilnya seperti itu. Perusahaan misalkan ini perusahaannya ada beberapa perusahaan dan dikelola oleh satu corporate. Setiap corporate misalkan mempunyai sebuah sistem akuntansi. Nah, dari 10 perusahaan yang mempunyai menggunakan satu aplikasi akuntansi. Nah, kenapa tidak sistem akuntansi itu kita jual juga ke perusahaan yang lain? Nah, itu adalah menjadikan bisnis value yang lain. Penggunaan teknologi informasi menambah nilai lain di dalam perusahaannya. Ini nilai bisnisnya bisa saja bisa bernilai lainnya, bisa dari sisi yang lain nilainya maksud saya gitu. Kalau tadi saya sampaikan adalah dari cost center menjadi profit center yaitu nilai bisnis yang sangat besar. Tapi kalau kita mengarah kepada nilai layanan, gitu, nilai kemudahan dan sebagainya itu bisa saja dilakukan di dalam kita. Berikutnya adalah definisi ketiga, mengontrol sumber daya IT dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga secara optimal dan dapat mendukung strategi dan tujuan organisasi dengan cara integrasi antara bisnis dengan IT. Secara umum, pada proses kita melakukan IT control management, itu prinsipnya adalah bagaimana memastikan sumber daya IT kita dapat sepenuhnya mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan. Jangan menghambat, tapi harus mendukung. Jangan menghambat, tapi harus mendukung, bahkan bisa memberikan akselerasi terhadap proses bisnis tersebut. Gitu. Layanan bisa dipercepat, layanan bisa dipermudah. Gitu ya. Nah, konsumen bisa sangat terbantu dengan sistem kita. Konsumen dapat terpuaskan dengan sistem kita. Nah, definisi konsumen juga kita perlu atur lagi, kita perlu bersesuaian lagi bahwa konsumen adalah yang dilayani. Gitu. Yang dilayani. Nah, orang luar yang dilayani itu konsumen luar. Tapi ada juga yang konsumen dalam. Orang dalam di dalam perusahaan yang dilayani oleh sistem itu juga sebagai konsumen. Perlakukan mereka sebagai konsumen. Jadi katakanlah Departemen Keuangan sebagai konsumen dari Departemen SDM. Gitu. Dalam hal hasil dari absensi karyawan. Nah, sajikan data itu dengan baik, sajikan data itu bersesuaian dengan kebutuhan bagian keuangan. Begitupun nanti sebaliknya bagian keuangan menganggap bagian SDM itu adalah konsumen mereka dalam urusan apa. Sehingga itu akan menjadi hal-hal yang baik yang ada di dalam perusahaan tersebut akan menunjang layanan yang diberikan oleh perusahaan secara maksimum. Gitu. Nah, aset menjadi bagian penting gitu. Cuman aset yang sudah saya sampaikan kepada Anda, aset di bidang IT adalah sangat rentan, sangat beresiko tinggi di dalam sistemnya gitu. Sangat beresiko tingginya kenapa? Karena umurnya yang begitu pendek. Kita membeli mobil, perusahaan membeli mobil umurnya bisa di atas 10 tahun. Membeli mesin pabrik katakanlah juga itu bisa umurnya di 10 tahun. Aset gedung juga bisa puluhan tahun. Gitu. Tetapi kalau kita membeli server gitu, umurnya pendek sekali, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun.
Pendeknya kenapa? Ya, Anda pahami bahwa perubahan teknologi sangat besar sekali gitu. Canggih hari ini belum tentu 2-3 tahun ke depan disebut canggih. Bisa saja itu menjadi sudah usang. Gitu. Bukan hanya pada hardware, tetapi juga pada software. 2-3 tahun itu perkembangannya sangat pesat. Dan perkembangannya itu percepatan itu. Kalau dulu 5 tahun, sekarang turun 4 tahun, berikutnya lagi turun 3 tahun, dan berikutnya lagi turun lagi 1 tahun, bisa saja seperti itu. Karena percepatan perubahan teknologinya sangat tinggi. Di era sekarang kan kita menyongsong proses perubahan ke arah dunia transportasi yang begitu cepat, begitu berubah dengan drastis gitu ya. Dengan ditemukannya ya alat-alat yang semakin murah dan sebagainya, teknologi di listrik gitu ya, perkembangan mesin-mesin yang berbasis kepada listrik, kelistrikan. Satu hal aja pemicunya, satu lagi bahwa tinggal teknologi baterai yang bisa lebih lama, bisa lebih kecil, dan bisa lebih cepat di dalam proses pengisiannya. Kalau itu sudah sangat baik lah, ya nanti itu bahwa apa namanya perkembangan dunia mesin akan sangat berubah drastis. Dunia mesin akan berubah basis dan akan memicu perubahan-perubahan yang lain. Karena tadi teknologi baterai akan bisa digunakan di mana-mana. Bisa saja rumah menggunakan baterai untuk daya listriknya, bukan lagi menggunakan PLN. Bisa seperti itu. Nah, selain itu juga teknologi pendampingnya juga semakin cepat itu. Misalkan saja nanti kan kendaraan auto drive itu kan, auto drive itu sudah ada gitu. Tinggal regulasinya aja yang berjalan itu. Udah mau mobilnya listrik, sekarang autopilot itu dan sebagainya gitu ya. Dan tinggal tunggu waktu saja itu yang terjadi gitu. Nah, bayangkan nanti di dunia pengiriman barang ini akan seperti apa. Industri logistik ya. Logistik yang berjalan sangat dinamis saat ini. Nah, jadi ada kata kunci berikutnya, mengontrol sumber daya IT, dan kemudian integrasi antar bisnis dengan IT-nya tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian sini, jadi tujuan kita tadi melihat bagian ini ya, apa sih IT governance, kemudian bagaimana kita bandingkannya dengan IT manajemen gitu. Nah, ini kelihatan di dalam gambar ini bahwa IT manajemen berfokus kepada pengelolaan operasional internal IT saat ini, taktis tujuannya. Sementara IT governance lebih luas dari IT manajemen karena terkait dengan bagaimana mengontrol sumber daya IT yang ada sehingga tujuan strategi bisnis perusahaan dapat tercapai. Nah, jadi selama ini kita baru berfokus kepada IT manajemen yang urusannya operasional dan taktis. IT manajemen. Butuh software, ya. IT manajemen proyekan. Butuh hardware, manajemen pengadaan IT gitu, dan sebagainya gitu. Manajerial. Tapi lebih jauh dari itu, kenapa sih kita butuh itu? Kenapa kita butuh software? Kalau kita butuh software, harus seperti apa yang kita jalankan? Nah, sehingga tadi kalimat yang dua bagian tadi, mengontrol sumber daya IT dan integrasi bisnisnya, bisa dapat dijalankan dengan baik. Gitu ya. Jadi ini perlu dicatat oleh Anda, apa itu IT manajemen dan itu apa IT governance. Supaya nanti Anda bisa paham dengan jelas apa yang dimaksud dalam kedua bidang itu. Nah, itu menjadi pertanyaan nanti di dalam ujian. Ini kita sudah minggu ke berapa? Kelima atau keempat ini saya lupa.
Ya kalau kelima berarti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita sudah UAS lagi gitu ya. Sudah UAS lagi. Nah, diharapkan sudah siap-siap lagi, online lagi nanti yang dilakukan oleh kita. Karena ya perkembangan perubahan pandeminya masih seperti ini juga gitu. Belum tentu nanti pada saat UAS pun kita bisa secara langsung di kampus gitu. Kelihatannya ini pasti akan masih dalam pola online. Nah, jadi tadi IT governance taktis, operasional secara internal, dan IT governance mengontrol sumber daya IT sesuai dengan tujuan strategis dari perusahaan. Bisa dibayangkan seperti itu ya. Nah, jadi keputusan produk dari IT governance adalah berbagai macam keputusan yang ada. Karena sifatnya tadi tata kelola. Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan tata kelola, ya itu adalah panduan keputusan-keputusan yang terjadi gitu. Kalau di dalam mungkin pemerintahan dan sebagainya itu disebut dengan peraturan pemerintah atau mungkin undang-undang atau sebagainya. Itu yang disebut bagian dari proses penata kelolaan. Nah, pertanyaan kedua di dalam materi kita hari ini adalah tentang apa bedanya IT governance dengan corporate governance. Bayangan kita sih sudah ada dengan jelas bahwa yang namanya corporate governance pasti ada di bagian atas dari IT governance. Karena kan tujuan dari IT governance adalah untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh corporate governance. Gitu kan ya. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana seluruh entitas dalam organisasi diatur dan dikontrol. Sementara IT, karena IT sudah menjadi bagian penting yang mendukung berjalannya proses bisnis dalam suatu organisasi, maka IT governance menjadi bagian integral dari corporate governance. Corporate governance, kemudian nanti ada operational governance, kemudian ada keuangan governance, kemudian ada SDM governance, kemudian ada aset governance, kemudian ada produksi governance. Nah, semua itu bagian-bagian dari governance-nya, dan satu bagian lagi tentang IT governance. Jadi, IT governance sudah menjadi satu bagian integral dari yang dinamakan dengan corporate governance. Bagiannya itu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh corporate governance. Nah, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan terkait dengan si keunggulan strategis tadi dapat tercapai dengan baik di dalam sistem kerja itu, gitu ya. Nah, jadi dua tujuan kuliah minggu ini Anda sudah bisa menjawabnya tadi. Apa bedanya IT manajemen dengan IT governance? Yang kedua, apa bedanya antara IT governance dengan corporate governance, gitu ya. Sudah, mudah-mudahan ini Anda sudah bisa memahaminya dengan baik, ya. Rasanya ini tadi saya rekam ya. Mudah-mudahan saya juga sering lupa, kadang kuliah kita tidak direkam. Hari ini kayaknya direkam. Nah, sehingga nanti hasil rekaman yang saya sampaikan ini bisa saya upload kembali di Google Classroom nanti kita ya. Nah, gambarnya prinsipnya hampir sama ya dengan IT control yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Cuman tampilan bagian ininya yang berbeda antara enterprise governance dengan IT governance itu adalah driver and set. Kemudian enterprise activity dengan requirement information from IT activities, itu aktivitasnya yang terjadi di dalam bagian tersebut ya. Nah, data menjadi bagian penting. Data kelas itu bagian akhir dalam bagian ini.
setiap proses bisnis yang ada pasti akan merujuk kepada satu data kelas yang ada. Merujuk kepada beberapa data kelas ya kita sebutnya. Satu atau banyak data kelasnya yaitu tergantung gitu, dalam proses bisnis yang ada. Nah, cuman data kelas itu harus dijamin keberadaannya, harus dijamin keberlangsungan dari data tersebut ya. Nah, kemudian data yang ada itu kan dari level operasional, data itu akan selalu terkait dengan transaksi bisnis yang ada. Itu secara data internal. Ya. Tetapi untuk manajerial tingkat atas dan middle itu akan menggunakan beberapa data yang sifatnya eksternal. Bisa membeli data dari tempat lain, kemudian bisa mengekstraksi data dari satu tempat tertentu, bisa memanfaatkan dari open database. Open database ya. Anda bisa pelajari itu. Keyword sekarang, keyword yang lagi ramai itu adalah open database. Open connectivity kan Anda pelajari di dalam teknis pemrograman. Misalkan yang paling bawah itu ODBC, Open Database Connectivity, ya, menggunakan ODBC yang ada di Windows. Gitu. Di Windows juga selain ODBC yang paling dasar itu ke ADO ya, Active Database Object, keluaran dari Microsoft yang digunakan oleh teknik pemrograman yang ada di Microsoft semua dengan menggunakan ADO. Itu antar database ya, connectivity antar database. Saya ingin menggunakan data di Oracle berhubungan dengan SQL Server. Nah, itu biasanya dengan database connectivity kita lakukan. Nah, ini istilah barunya itu adalah open database. Open database itu ya isi dari datanya yang gratis, open database yang gratis. Database yang gratis seperti apa sih? Di dunia keuangan transaksi keuangan itu beberapa open, misalkan transaksi valuta asing gitu. Itu open database yang kita bisa gunakan. Kemudian data-data yang ada di internet, misalkan data cuaca ini gitu. Itu juga open database, beberapa bagian open database. Data apa? Misalkan data penjualan yang ada di marketplace. Itu beberapa juga ada yang open database-nya gitu. Open database-nya bisa diekstraksi oleh kita. Dari open database bisa diproses oleh kita sehingga menjadi data komersial. Bisa dilakukan proses kita. Atau nanti melalui open database kita membuat sebuah software komersial. Ini menariknya nanti di sana gitu ya. Bagaimana memanfaatkan sesuatu yang gratis, open data tadi, sehingga bisa menjadi sumber keuangan gitu, komersial, dikomersialisasikan. Harus dengan sentuhan tambahan-tambahan yang lain ya. Nah, bagi Anda yang masih punya waktu banyak, bisa bereksplorasi terkait dengan si open database tadi. Nah, berikutnya adalah kita lihat beberapa fakta mengenai kegagalan IT, tantangan utama pengelolaan IT, realisasi dalam pengelolaan IT, harapan dari IT, dan konsekuen harapan dan realita, dan kesimpulan. Itu hampir semua dalam bagian sini itu adalah memperlihatkan bahwa hasil survei Gartner bahwa menemukan 20% pengeluaran di bidang IT terbuang percuma. Sehingga kerugian 600 miliar dolar pembelian IT tersebut. Saya pernah mengalami itu ya. Saya kerja di grup Media Indonesia waktu itu, membuat sebuah software untuk perusahaan distribusi barang. Perusahaan distribusi barang waktu itu. Membangun software berbasis desktop waktu itu ya, beralih dari
software yang berbasis kepada CUI, karakter user interface waktu itu dengan POC Pro akan dirubah ke yang berbasis Windows. Semua dibeli, sampai servernya pun dibeli. Dan internetnya pun sudah ada, aplikasi berbasis internetnya. Cuman semua berbasis desktop. Dalam masa maintenance dengan kami, dalam masa maintenance itu langsung dirubah ke berbasis web. Perubahannya sangat drastis dan hanya waktu 1-2 bulan. Setelah implementasi, langsung seperti itu. Jadi masuk ke dalam bagian-bagian seperti ini, bahwa terbuang percuma. Terbuang percuma. Bagi kita para pekerja IT-nya sebenarnya sih secara bayaran itu kita sudah dibayar. Tetapi secara investasi perusahaan di bidang IT-nya, ya mereka rugi dengan itu, gitu kan, membuang uang dengan proses seperti itu, gitu. Walaupun ya beberapa bagian dari hal yang ada, yang pernah dibeli atau beberapa aset masih bisa digunakan. Misalnya server aplikasinya yang masih bisa digunakan. Hasil riset standar pada tahun 2006 menemukan bahwa hanya 35% dari semua proyek IT berjalan dengan sukses. Nah, ini adalah bagaimana tata kelola dari proyek tersebut, dari proyek IT-nya tersebut, dari proyek yang dijalankan di dalam sebuah perusahaan, gitu. Nah, ini nanti siapa yang mengawasi, siapa yang menyetujui dan sebagainya, itu dalam kaitan dengan tadi penata kelolaannya. Sampai kepada pihak ketiganya ini harus seperti apa, syarat-syarat yang diwajibkan untuk kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita bekerja sama dengan vendor dan sebagainya, gitu. Nah, jadi ini banyak hal yang terjadi, kegagalan-kegagalan di dalam berteman IT ini. Inilah yang memicu kita, memicu para pimpinan perusahaan, para pelaku bisnis itu sebenarnya IT itu sesuatu hal yang sangat-sangat bagus untuk ke depan, nah tetapi prinsipnya sangat rentan, gitu ya. Resikonya sangat tinggi. Mencapai keuntungannya sangat besar, tetapi resikonya sangat besar juga. Nah, itu yang sebenarnya ingin diminimalisasi oleh para pelaku bisnis tadi, gitu ya. Harapannya dengan keuntungan besar itu dengan menggunakan teknologi informasi, resikonya kecil. Nah, untuk meminimalisasi resiko tadi, maka IT governance, IT control itu harus dijalankan dengan baik. Nah, kenapa itu harus dijalankan dengan baik? Karena perusahaan sudah menjalankan governance dan kontrol untuk bidang-bidang yang lain dan bisa berjalan dengan bagus. Nah, maka pada bidang IT harus juga dijalankan IT control dan IT governance-nya. Prinsipnya itu, gitu, yang menjadi tujuan utama dalam proses kita. Nah, pahami oleh kita bahwa IT menjadi unsur kritis, IT menjadi unsur strategis, IT menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya merger dan akuisisi, kemudian IT, investasi IT sangat-sangat besar. Itu yang menjadi pola pikir kita. IT itu sesuatu hal yang kritis, sesuatu hal yang menjadi unsur strategis di dalam perusahaan. Ya kadang-kadang kita sebagai bagian dari perusahaan yang ada di level bawah juga kadang-kadang greget dengan pimpinan perusahaan. Kenapa ini tidak menjalankan IT ini dengan benar? Padahal kita sudah paham ini unsur kritis, ini unsur strategis. Kadang-kadang si pimpinan perusahaannya juga sudah paham tentang itu. Tetapi pada kenyataannya ini juga sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Karena tadi investasinya yang sangat besar. Mengadakan internet kampus yang sangat kencang itu kan biayanya tinggi. Membuat blog untuk seluruh mahasiswa yang dikelola oleh STIMIK misalkan, itu kan perlu investasi besar. Membuat YouTube yang terkelola oleh STIMIK dengan baik untuk seluruh mahasiswanya misalkan, gitu ya, itu juga butuh investasi yang besar.
Nah, itulah yang menjadi dilema kita, menjadi hal yang perlu diperhatikan dan nanti dalam materi kuliah kita di audit teknologi informasi. Runutannya gitu ya, bahwa kita sudah melihat audit teknologi informasi itu untuk dijalankan. Nah, runutan dari awalnya kenapa ini harus jalan? Dari awalnya kita berpikiran bahwa ini untuk mengantisipasi segala perubahan yang ada di dalam proses bisnis. Mengantisipasi. Tuh. Yang kedua, mencapai keunggulan bisnis yang ada. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, antara bisnis dan strategi, bisnis dengan IT harus berjalan bersesuaian. Berjalan bersesuaian. IT harus mendukung terhadap proses bisnis. Untuk bisa melakukan itu semua, diawali dengan IT governance. Gitu ya. Diawali dengan IT governance. Yang kita pelajari hari ini, IT governance. Nah, Anda sudah bisa membedakan antara IT governance dengan IT management. IT management tadi sifatnya yang taktis dan operasional. Gitu ya. Nah, kemudian juga Anda sudah bisa membedakan tadi melalui penjelasan yang disampaikan tadi bahwa ada IT governance, kemudian ada corporate governance. Itu juga sudah Anda bisa jawab dengan baik gitu bahwa ya IT governance menjadi bagian integral dari corporate governance untuk mencapai tadi keunggulan strategis yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, dari IT governance tadi akan turun kepada kontrol. IT control gitu. Nah, dari IT control tadi salah satu prosesnya yang ada ya dengan auditnya. Audit teknologi informasi. Hasil dari audit teknologi informasi adalah proses untuk menuju ke arah kebaikan. Karena sudah dinilai proses kita seperti apa. Posisi kita ada di mana bersesuaian dengan tolak ukur yang nanti kita gunakan di dalam sistem tersebut. Nah, di minggu kemarin Anda sudah dijelaskan tentang metode yang terkait dengan itu gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang metode yang berkaitan dengan bagaimana cara penilaian diri sampai kita mengetahui posisi kita ada di mana perusahaan kita. Nah, kalau sudah tahu posisinya ada di mana, maka perbaikan juga dengan mudah kita lakukan. Arahnya kita akan kemana melakukan perubahan tersebut. Gitu ya. Ingin dicapainya kapan, berapa jumlah biayanya, bagaimana perubahan SDM dan sebagainya, harusnya tercatat di dalam bagian hasil dari proses audit teknologi informasi tersebut untuk mencapai ke arah dari perusahaan yang akan berjalan lebih baik. Pemicunya dari mana? Bisa saja nilai nilai jangkauan nanti yang kita dapat itu bisa dari posisi yang dipunyai oleh pesaing kita. Pesaing kita ada di mana gitu ya. Nah, mendudukan pesaing juga salah satu bagian dari proses kerjanya gitu. Jangan sampai kita menganggap pesaing terlalu tinggi gitu ya. STIMIK Bandung jangan bersaing dengan ITB gitu ya. Karena itu kan terlalu tinggi. Ya bersainglah dengan yang satu level, sejenis. STIMIK ya dengan STIMIK lagi gitu ya. Kan masih banyak STIMIK juga yang lebih bagus. Ya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai bagian sini, silakan. Jelas, Pak. Nah, oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini ada suara lebih bising lagi gitu dari rumah saya ini. Memang lagi ada pekerjaan pengeboran air. Sementara air di rumah kering jadi perlu digali lagi. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup ya.
Ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.